Pemirsa PJTP Jabar Pisan, kembali lagi bersama saya Asep Tapip dalam ngobrol perkara iman dan Islam. Kita lanjutkan tadi tentang omset ya, ngobrolnya ada berekonomi ini karena memang salah satu pendukung hidup ya itu ekonomi, salah satu tempatnya rezeki juga diantaranya ekonomi. Ya. Bahkan Rasulullah sudah jelas-jelas menyebutkan berdagang gitu ya. Betul. Gitu ya, dari 9 pintu rezeki itu 9-nya 10 itu 9 berdagang. Ya, okay. 1 karyawan ya. Nah, maka mari kita lanjutkan. Nah, karena ini berkaitan dengan ngobrolan soal keimanan, maka omset itu, kegiatan ekonomi itu kita kaitkan juga dengan keinginan yang maha kuasa. Tentu saja ya Allah menggelarkan kita di dunia sebagai Khalifatul Bil Adi ya, untuk mengelola bumi ini dan mengelola kegiatan ekonomi sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan seterusnya. Ya. Tentu saja usaha itu tadi sudah disebutkan, laba bersih itu baru benar-benar bersih kalau sudah keluarin zakatnya. Ya. Kalau belum keluar zakat belum bersih benar. Nah, sekarang bagaimana supaya usaha kita dan omsetnya itu terjaga secara syar'i gitu lah. Oh, Masya Allah. Nah, gitu. Ini pertanyaannya filosofis. Oke. Dan menjurus kepada agamis sebetulnya. Bukan menjurus, emang ada di jurusannya. Ada di jurusannya. Oke. Jadi bisnis atau berusaha itu jangan polos. Saya menyarankan kepada teman-teman yang bapak-bapak, ayah-ayah yang sedang berbisnis, jangan polos. Jangan hanya sekedar mencari uang. Gitu ya. Bisnis itu tadi merupakan sebuah pekerjaan mulia, pekerjaan baginda Rasul. Kata beliau, di hadis riwayat Imam Ahmad disebutkan, berdaganglah kalian karena 90% pintu rezeki itu ada pada perdagangan. 10% ada pada bekerja. Jadi niat bisnis itu bukan hanya mencari uang saja. Niatkan mau melaksanakan ajaran baginda Rasul. Ini yang pertama. Yang kedua, biar berkah, Kang Asep. Ya. Yang kedua, bisnis itu jangan polos juga. Harus ada misi yang disimpan dalam bisnis kita. Misinya apa sebetulnya? Kenapa? Karena banyak orang yang mencari uang, itu uangnya nggak dapat. Dibandingkan dengan orang yang berusaha mencari uang, tapi niatnya bukan mencari uang. Ini agak filosofis. Misalnya gini, saya mencari uang ini ingin membantu membangun masjid di daerah saya. Ini misinya luar biasa gitu. Nah, di misi ini saya melihat ada misi spiritualnya. Dan misi spiritual ini layak untuk diajukan kepada pemilik rezeki itu. Jadi kalau kita mau mencari uang untuk sebuah misi yang baik, misi kebaikan, maka Allah akan menitipkan kebaikan tersebut, rezeki itu melalui kebaikan tersebut. Kalau misalnya orang hanya mencari uang untuk dirinya, ya Allah pasti kasih sesuai dengan kebutuhannya untuk dirinya saja, kan begitu. Tapi ketika Allah mengetahui kita mencari uang itu, salah satunya adalah untuk membantu pembangunan masjid, membantu anak-anak yatim, maka rezeki untuk masjid, rezeki untuk anak yatim itu kemungkinan besar akan dititipkan Allah melalui orang ini. Oke. Ini misi yang kadang-kadang lupa dimiliki oleh para pebisnis kaum muslimin. Jadi saya menganjurkan kepada teman-teman, masukkan misi spiritual di dalam bisnis kita. Kenapa? Ya karena kita juga sebetulnya kan sedang menjalani hidup untuk menuju Allah pada prinsipnya. Saya baca bukunya Kang Asep yang keren itu. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia itu tempat meninggal. Emang mau kemana lagi kita setelah itu? Dan di dunia ini memang ibadah perintahnya. Perintahnya ibadah. Sehingga bisnis juga kita titipkan misi ibadahnya di dalamnya. Biar tambah berkah. Oke, ada riwayat dulu kan seorang sahabat, lupa Utsman bin Affan siapa yang membeli kurma busuk. Kurma busuk. Nah, kan kalau itu kan bisnis, beli kurma busuk. Ngapain ya? Betul. Tapi kan beliau itu dulunya mau menolong. Orang yang kurmanya panennya rusak, busuk. Tapi ternyata apa kalau niatnya ibadah? Allah balasnya apa coba? Masih dikasih yang lebih besar dari itu. Ternyata kurma busuk itu dibutuhkan.
di suatu negara lain ya, Yang sedang dengan harganya yang paling berlipat-lipat, luar biasa ya. Nah Iya. itulah kalau memang kita serahkan kepada Allah untuk mendapatkan keuntungan. Ini titipkan sedikit misi kebaikan di dalam bisnis kita. Ya kalau lebih banyak lagi lebih keren lagi berarti Iya, ya. iya. Minimal titipkan bisnis kita sedikit aja untuk misi kebaikan di dalamnya. Insya Allah berkah. Oke, ini ada contoh ya. Contoh bukan yang jauh-jauh, anak saya. Masya Allah. Anak saya buka bisnis kuliner itu, dia tidak mengerjakan sendiri. Justru dia memberikan orang bekerja. Karena dia sendiri bekerja di tempat lain. Iya. Dia hanya memantau, kemudian membuat racikannya. Dia yang mengendalikan mutunya, yang ngerjakan, ya itu. Ini coba, anak-anak. kalau kita niat bisnis itu bukan hanya sekedar uang ya, tapi kita menyiapkan lapangan pekerjaan buat mereka yang ingin bekerja. Ini misi bisnis yang sangat mulia. Kenapa? Karena ketika bisnis ini atau perusahaan ini atau apalah namanya, lembaga bisnis ini kemudian memberikan gaji, salary, benefit, kompensasi kepada orang-orang yang bekerja di situ, catatannya itu sudah ibadah. Walaupun bukan kita yang ngasihnya. Iya. Bagian keuangan kan yang ngasih, makanya begitu. Nah itu sudah dicatat sebagai ibadah. Lo bisnis dapat, pahala dapat gitu. Oke. Jadi jangan satu misi yang dibawa dalam bisnis kita. Gitu, Biasanya kan kalau misi bisnis mah untung ya. Iya. Karena kalau nggak untung mah ya kerja bakti. Jadi 3 in 1, 2 in 1 itu bukan hanya campuran kopi saja atau di jalan, tapi dalam bisnis juga harus 3 in 1-nya. Harus mungkin bisa 4 in 1. Transcendentalnya, Betul, horizontalnya, ada, betul. dan membumi ya. Kata terakhir, maaf ya. Nggak apa-apa. Kata penutup nih, Iya. highlight Iya. tentang bisnis, omset, kemudian berkah dan Iya. bagian dari ibadah. Saya mengingatkan untuk saya dan juga untuk pemirsa PJTV, berbisnislah dengan Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala itu punya hubungan istimewa dengan kita sebagai hubungan bisnis. Di dalam Al-Qur'an disebutkan surat At-Taubah ayat 111. Kata-katanya to the point. Ya, Allah menyebutkan auzubillahi minasyaitonirrajim, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi annalahumul jannah. Allah sesungguhnya telah membeli. Kalau membeli kan berarti jual beli kan? Bisnis. Membeli apa? Jiwa dan harta orang-orang beriman ditukarnya dengan sebuah alat tukar yang namanya surga. Maka berbisnislah dengan Allah, sertakan misi bisnis terbaik, mudah-mudahan keberkahannya dapat, untungnya gede, manfaatnya banyak. Sekali lagi, orang yang paling bermanfaat, kata baginda Rasul adalah orang yang paling baik, orang yang paling bermanfaat untuk yang lainnya. Oke. Manja'a bihasanatin fa innallaha asharu amsalihha. Itu penutupnya ya. Kalau ibadah itu bisnis itu diniatkan ibadah untuk berbuat baik, maka Allah janjikan kalau Anda datang dengan satu kebaikan, maka Allah akan balas 10 kali yang kebaikan. semisalnya. Masya Allah. Kan ini ngopi. Perkara iman dan Islam. Baik, terima kasih. Ini episode terakhir. Segmen terakhir di episode ini telah usai dan seperti biasa, anak raja makan sirih, makan sirih di atas nampan ya. Sekian saja, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Bubur sumsum dikunyah-kunyah. Assalamualaikum semuanya. Sampai jumpa di ngopi berikutnya.